Story Lala, stay on my channel. Semoga kalian baik-baik aja ya, Kupe, dimanapun kalian berada. Ya mungkin kalian suka bertanya, Kupe itu siapa? Ya Kulup Supe lah, panggilan apa namanya tuh? Panggilan ramah kita. Iya, daripada banyak-banyak ngoceh ya. Langsung aja kita akan mengupas cerita-cerita kelam yang menjadi catatan kriminal negara Indonesia. I'm Lola, try to give you more something story. I see what you see. Indonesia memiliki cerita catatan kriminal yang sangat mencekam, sadis. Kita bahas satu persatu siapa saja orang-orang yang melakukan tindakan kriminal yang tidak berperi kemanusiaan. Yang pertama adalah Rian Jombang. Rian Jombang yang nama aslinya adalah Ferry Idam Hermansyah melakukan tindakan kriminal yang beritanya sampai ke mancanegara. Wow, dia diberitakan di mancanegara bukan karena prestasi, namun penganiayaan 11 orang. Rian Jombang adalah anak yang berprestasi di masa kecilnya. Sejak SD, dia terus menoreh prestasi juara kelas. Ketika dia masuk ke jenjang pendidikan SMP atau menengah pertama, dia ini lebih tertarik berteman dengan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kita bisa mendeskripsikan bagaimana si Rian Jombang ini. Rian Jombang itu orangnya kelemar-kelemar ya, kayak bencong-bencong gitu deh. Nah, dia itu lebih tertarik dengan perempuan dan memakai apa yang dipakai dengan perempuan. Hanya saja bajunya tidak, no. Karena kebiasaannya itu bermain dengan perempuan, Rian Jombang pun dibully dengan teman laki-lakinya. Dia dibully, ih Rian main dengan cewek, ih bencong ini nih. Nah, aku bisa memprediksikan ya bahwa si Rian Jombang ini kenapa dia nekat banget melakukan tindakan kriminal itu karena dendam di masa lalunya akibat pembulian. Rian lahir di Jombang, Jawa Timur. Dia lahir pada tahun 1978. Setelah dia tamat SMP, dia melanjutkanlah lagi sekolah di SMA. Nah, karena dia dibully terus, dimanapun dia sekolah, di situ dia dibully, dia pindahlah lagi. Ketika dianya sudah capek ya, pindah-pindah terus, ya udah dia mantap di salah satu sekolah yang ada di Jawa Timur. Dia pun lulus di sana, dan Rian Jombang ini sangat pintar dan cerdas sekali anaknya. Dia pun dinyatakan lulus di salah satu universitas fakultas kedokteran karena orang tuanya ini tidak mampu untuk menguliahkan Rian Jombang. Jadi ya dia merasa bahwa aku sia-sia loh tes ikut kedokteran ini, aku lulus tapi orang tua aku tidak mampu untuk membiayai aku kuliah. Sangat sedih sekali. Ketika Rian Jombang itu pindah ke DKI lala. Ketika Rian Jombang pindah di DKI Jakarta, dia pun mengikuti komunitas homoseksual. Dah fix atau kelainan seksual ya. Dia ikut komunitas homoseksual. Buat apa coba? Nah, disinilah dia mulai melakukan aksi gilanya itu. Pada tanggal 12 Juli 2008, polisi menemukan sebuah potongan-potongan tubuh yang terdapat di dalam tas dan kantong plastik di sekitaran Taman Raguna, Jakarta Selatan. Ini pelakunya siapa? Pada suatu hari, Rian Jombang ini ada masalah nih sama si Heri Santoso. Karena masalahnya itu adalah bahwa si Heri ini suka dengan pasangan homoseksualnya si Rian Jombang. Karena Rian Jombang itu tidak terima kekasihnya mau dipacarin dengan si Heri Santoso, ya mereka bertiga ini gay ya. Wih, nggak ada otaknya orang ini. Nah, karena Rian Jombang ini sangat marah dan dicemburui api-api cemburu yang beludak, dibawanya lah si Heri ini ke sebuah apartemen. Nah, di apartemen itulah dia memulai lagi aksi gilanya. Dia ingin memutilasi saudara Heri.
Di situ dia tertangkap oleh polisi ketika dia ingin memotong-motong tubuhnya si Harry. Bagaimana keadaan Harry? Permasalahannya adalah Harry ini menawarkan harga yang lebih tinggi dengan pasangan homoseksualnya untuk menemani dia kencan. Karena Rian Jombang ini sangat marah sekali dengan Harry, lanjutlah dia membunuh Harry dan mayatnya dimutilasi untuk siasatnya menghilangkan jejak dengan polisi. Karena aksi gilanya ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, polisi pun melakukan penyelidikan demi penyelidikan, dapatlah si pelaku pembunuhan, penganiayaan, serta pemutilasian yang dilakukan oleh Rian Jombang. Rian Jombang pun dituntas setuntas-tuntasnya, ia pun mengaku di saat pengadilan. Dia mengaku bahwa dia sudah menewaskan Guntur yang berusia 27 tahun. Kronologinya adalah Guntur saat itu dijebak oleh Rian Jombang, lalu dipukul, digulung dengan kasur, kemudian disiramnya dengan bensin, lalu dibakarnya. Setelah Guntur hangus terbakar, karena jasadnya itu tidak hangus dimakan api, Rian Jombang pun menenggelamkan jasad Guntur yang sudah hangus terbakar di kolam ikan. Jasad itu pun tinggal kerangka-kerangka karena daging yang terbakar sudah menjadi santapan ikan di kolam. Bagaimana dengan mayat lainnya? Mayat yang berjumlah 10-11 itu dikubur dengan Rian Jombang di belakang rumahnya yang ada di Jombang, Jawa Timur. Lantas Rian Jombang pun dipertanyakan oleh polisi kenapa dia melakukan tindakan kriminal yang sangat sadis dan tidak bermoral kemanusiaan. Rian Jombang mengaku bahwa dia sakit hati. Jangan sekali-sekali kita menyakiti hati orang. Singa bisa menerkam siapapun kalau buntutnya diinjak. Yang ini lebih sadisnya lagi ya. Rian Jombang tega menghabisi ibu dan anak. Ibunya bernama Nani yang berusia 31 tahun, sedangkan anaknya yang bernama Sivia Ramadhani Putri usianya 3 tahun juga dihabisi nyawanya sama Rian Jombang. Astaga, Rian, itu anak kecil dan itu seorang ibu dan kamu memiliki seorang ibu tapi kamu tega. Itu dilandasi karena Rian Jombang sakit hati juga. Karena tindakannya tidak bisa dimaafkan lagi, Rian Jombang pun dieksekusi mati pada tahun 2009. Namun sebelum itu, Rian Jombang pun ditahan di Lapas 1 Cirebon. Anyway, bagaimanapun juga, manusia bisa melakukan tindakan di luar batas kemampuannya dan tidak ada satupun manusia yang tidak diterima tobatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga yang dilakukan oleh Rian Jombang saat ini ketika dia berada di tahanan Lapas 1 Cirebon. Nah, di sana dia pun berpuasa kifarat, dia tobat, dan dia pun mengajar ngaji tahanan di sana, membaca Al-Quran, dan berkusyuk, ya demi menghapus dosa-dosa yang dibuatnya pada tahun 2008 silam. Kita lanjut pembahasan kedua, ini datang dari tindakan kriminal oleh Robert Gedek atau Siswanto. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan Robert Gedek atau Siswanto. Siswanto lahir pada tahun 1963. Siswanto ini merupakan seorang laki-laki tunawisma dan dia dikenal oleh Robert Gedek dan dia memiliki kepribadiannya psikopat. Pada tahun 90-an, Robert Gedek ini melakukan tindakan kriminal pembunuhan berantai. Siswanto ini memulai aksinya pada tahun 1994 sampai dengan 1996. 2 tahun dia melakukan pembunuhan berantai. Kira-kira siapa yang menjadi korban dari kejahatan Siswanto? Yakni anak-anak sekitaran usia 5-10 tahun atau 9 tahun sampai 12 tahun. Dan Siswanto ini emang benar-benar crazy psikopat karena kenapa? Dia memeras darah dari tubuh manusia lalu diminumnya. Seorang tunawisma ya, nggak tahu lagi lah nih ya
begitu kejamnya dia membunuh anak-anak. Gak cuman dibunuh anak-anak itu, dia siksa dulu, dia sodomi dulu, kemudian dia potong-potong tubuhnya, kemudian dia peras darahnya, kemudian dia minum darah manusia. Tidak hanya anak-anak yang memiliki keluarga lengkap ataupun tinggal di rumah menjadi santapannya Siswanto, melainkan anak-anak yang berkeliaran di jalan seperti anak-anak gelandangan, pengemis, pengamen. Nah, itu lebih mudah ditangkapnya dan lebih mudah dia melakukan pembunuhan berantai terhadap anak-anak yang tidak diawasi dengan kedua orang tuanya. Dia pun mengincar anak gelandangan DKI Jakarta. Di sana dia sekap anak itu, kemudian dia bunuh. Dan asal kalian tahu, hal gilanya Siswanto ini lagi, potongan-potongan tubuh anak itu dijadikannya koleksi. Dia melakukan aksi pembunuhan berantai ini sendirian tanpa bantuan siapapun. Sebenarnya apa sih siasat Siswanto ini? Apakah dia menyimpan dendam di masa lalu ataukah itu adalah suatu kehobian gilanya? Oke, lanjut. Sepandai-pandainya tupai melompat, sepandai-pandainya Siswanto melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian. Siswanto pun ditangkap di Jawa Timur pada tanggal 27 Juli 1996. Dan ini mungkin kalian kesal ya dengar pengakuan Siswanto. Kenapa sih dia tega membunuh anak-anak? Dia mengaku bahwa dia tidak sadar melakukan hal keji itu dan dia pikir bahwa anak-anak itu adalah sebuah mainan. Enak mainan. Ini enggak, Siswanto bilang bahwa anak-anak itu adalah hewan. Duh, ini emang bener-bener kejiwaannya emang dirasuki oleh setan iblis, entah dari manalah dia berasal ya. Karena pengakuan gilanya itu, Siswanto pun dijerat hukuman mati pada tahun 2007. Sebelum dia dieksekusi, dia pun tutup usia di Nusa Kambangan. Kita nggak tahu ya, mungkin dia sudah sempat bertobat ataukah belum. Nah, mungkin di pembahasan pertama dan pembahasan kedua itu emang sadis-sadis banget ya ini manusia-manusia ini. Nah, bagaimana dengan si pembahasan kriminal yang ketiga yang datang ceritanya dari Babeh Baikuni. Babeh Baikuni ini termasuk cowok yang gentleman dan cowok yang ya pemberani banget ya. Sejak duduk di bangku SD, dia sudah berani kabur dari rumahnya dan menjadi gelandangan. Dia menjadi gelandangan di DKI Jakarta. Babeh Baikuni lahir di Magelang pada tahun 1961. Babeh Baikuni pun di usianya sejak dini dia sudah menjadi korban sodomi oleh preman yang berkeliaran di DKI Jakarta. Karena dendam silamnya, dia pun tega menghabisi nyawa orang-orang di sekitarnya. Ketika dia beranjak dewasa, dia pun memulai aksinya. Dia menculik seorang anak perempuan. Belum lagi dia memutilasi anak itu, dia pun digerebek oleh aparat kepolisian dan dia pun dipenjara selama 2 tahun. Keluar dari penjara selama 2 tahun itu pun dia tidak jera, dia masih mengulangi kesalahan yang gila. Sebelum dia menghilangkan nyawa anak, dia pun menyodomi anak-anak yang disandranya terlebih dahulu. Aksinya itu dimulai dari 1993. Tak hanya itu, dia juga memutilasi anak-anak dari Purwokerto. Pada tahun 2010, ada seorang orang tua yang melaporkan bahwa mereka kehilangan anak dan di situ juga polisi mendapatkan potongan-potongan tubuh anak-anak di dalam kardus. Babeh Baikuni pun ditangkap di sebuah masjid yang berada di Jakarta Timur pada tahun 2010. Dia pun mengaku kepada polisi bahwa dia sudah membunuh 14 orang anak-anak yang berusia 4-10 tahun. 4 di antara mereka itu dimutilasi. Ini nih yang lebih gimana ya? Lebih gilanya lagi dari Siswanto ya. Dia mengatakan bahwa karena dia itu seneng ngelihat orang-orang menderita lalu mati. Wah, lu pikir ngesot ayam gitu ya? Kelepek-kelepek terus mati, terus digulai, terus dimakan. Ini manusia bro, bukan ayam. Aksi gilanya itu pun polisi
menghukum si Babeh Baikuni pada tanggal 6 Oktober 2010 dijatuhi kurungan penjara. Namun si Babeh Baikuni ini nakal ya, minta naik banding tuh. Wah, dia nggak sadar banget dengan tindakan kriminal yang dia lakukan. Karena polisi itu kesal dan pihak pengadilan pun ini kayaknya orang nggak bisa dinaik bandingin. Dia pun dieksekusi mati. Oke Kupe, itulah tadi kupasan-kupasan dari catatan kriminal yang sangat-sangat terkejam di negara Indonesia dan menjadi catatan silam di negara Indonesia juga. Nah, buat kamu yang suka story ini, kalian tinggal pilih di antara 3 story kriminal yang paling kejam, yang paling gak berperi kemanusiaan. Kalian bisa komentar di kolom komentar siapa aja yang paling sadis banget melakukan pembunuhan berantai. Oke, tetap waspada. See you the next story. Thank you very much for watching. See you the next video. Bye bye. Karena yang manis itu adalah pola seorang. Dadah. Mwah.